menjalankan aturan Allah Jalla wa'ala. Yang pertama adalah merenungi Asmaul Husna wa Sifatil Ula, menghadirkan ke dalam hati kita nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Misalkan ketika seorang mengetahui sebuah perkara rupanya haram, ayat hadis jelas itu perkara haram, dan dia mengira kalau saya tinggalkan ini haram, hancur usaha saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana ekonomi saya. Ini akan timbul di hati seorang manusia. Kenapa? Karena memang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Syaitan itu suka menakut-nakuti kalian akan kemiskinan, kebangkrutan. Setelah kalian takut, maka dia akan menjerumuskan kalian kepada pelanggaran-pelanggaran agama, kepada maksiat. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan darinya untuk kalian. Tetapi orang yang hadir di dalam hati Ar-Rahman, Allah Maha Rahman, Allah Rahim, Allah Al-Hakim, Allah Al-Alim, ala kulli syai'in qadir, enggak mungkin Allah mengharamkan sesuatu yang itu membahagiakan manusia. Kalau mungkin berarti Allah zalim, bukan Rahman. Enggak mungkin sesuatu yang baik buat dunia dan akhirat manusia justru Allah haramkan. Sebagaimana Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali sesuatu itu murni baik atau dominannya baik buat dunia dan akhirat manusia. Kalau mungkin berarti Allah bukan Ar-Rahman, berarti Allah bukan Ar-Rahim, berarti Allah bukan Al-Hakim. Tatkala nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi ini hadir dalam hati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, maka dia yakin bahwa tidaklah Allah mengharamkan ini kecuali ini menghancurkan dunia dan akhirat. Maka kalau saya ingin bahagia, maka saya harus menjalankan perintah Allah ini, meninggalkan larangan ini. Karena Allah yang melarang dari hal ini, Allah yang memerintahkan kita kepada hal ini, dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Alim, dialah Al-Hakim, dialah ala kulli syai'in qadir. Kita tidaklah lebih berilmu daripada Allah. Dan Allah berfirman, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Terkadang kalian membenci sesuatu yang itu justru baik buat kalian. Terkadang kalian mencintai sesuatu yang sebenarnya itu adalah sesuatu yang bahaya buat kalian. Jelek untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Maka akan mudah bagi dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah Jalla wa Ala. Akan mudah bagi dia untuk tunduk kepada syariat Allah Jalla wa Ala. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, raja terkuat di dunia. Padahal Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah, fawaqazahu Musa faqadha alaih. Menampar seseorang langsung mati. 3 tampar mati. Sekali tampar mati orang. Ini kekuatan fisik Musa yang luar biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan Fir'aun, Allah katakan fakharaja minha khaifan yataraqab. Musa harus keluar dari Mesir lari dalam keadaan ketakutan. Menunjukkan otot Musa jauh lebih kuat. Saking kuat, saking tingginya postur tubuh Fir'aun, dia sombong dan berkata, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb yang maha tinggi. Karena kekuatan dia bukan sekedar kerajaan, fisik pun orang yang paling kuat. Itu Fir'aun. Dan memiliki ribuan pasukan. Saking kuatnya kerajaan dia, kalau Bani Israel, wanita mereka melahirkan anak laki-laki langsung disembelih di depan mereka. Kalau lahirnya anak-anak perempuan boleh hidup tetapi dalam keadaan hina dina. Ketika Musa diperintahkan oleh Allah, fa'asri ibadi lailan, wahai Musa, bawa larikan Bani Israel di malam hari ke arah laut, ke pantai. Apakah ada komentar daripada Nabi Musa untuk Allah? Ya Allah, kenapa harus ke pantai? Padahal secara logika lari ke pantai kan namanya konyol. Kecuali begitu sampai di pantai sudah ada kapal yang menjemput kita. Ini nggak ada. Beda hanya mungkin kalau lari ke hutan atau ke gunung, ini lari ke pantai. Dipanah kena, nggak ada penghalang. Dikejar dapat karena depannya udah langsung laut, ombak. Nabi Musa sami'na wa ata'na. Ya, beliau tidak menggunakan kalkulasi ilmu matematika ya dengan Allah. Tidak menggunakan EQ-nya dengan Allah. Tidak melawan Allah dengan EQ-nya. Sudah sampai di pantai,
bala tentara bersama Fir'aun dan bala tentaranya sudah semakin dekat. Saking dekatnya Allah ceritakan dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma tara'atil fi'atan qala ashabu Musa inna lamudrakun." Begitu Fir'aun dan bala tentara yang sudah sangat dekat dengan Musa dan Bani Israel, maka Bani Israel menggunakan EQ mereka, rasio mereka, logika mereka dalam hal ini. Maka menyatakan hitung-hitungan matematika, wahai Musa, kita udah pasti ketangkap ini. Karena mau lari kemana lagi? Depannya lah laut. Fir'aun dan bala tentara sudah semakin dekat, mau lari kemana lagi? Kita udah pasti ketangkap. Nabi Musa beliau memahami asmaul husna wa sifatil ula, maka beliau menyatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak, bersama saya ada Allah, Allah yang akan memberi petunjuk. Kenapa Nabi Musa berkata demikian? Karena Allah yang memerintahkan Nabi Musa melakukan hal tersebut, dan Allah tidak mungkin memerintahkan hambanya untuk melakukan sesuatu yang konyol. Kan nggak mungkin Allah memerintahkan hambanya untuk sesuatu yang konyol. Atas dasar itu Nabi Musa yakin, enggak, kita nggak akan sia-sia, kita nggak akan ditangkap. Setelah itu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa perintah yang kedua, yang secara hitung-hitungan akal manusia yang pendek ini, itu kayaknya nggak ada manfaatnya, hanya sia-sia. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Asa, fadrib ya asakal bahr. Musa pukulkan asa ke laut. Asa itu tongkat pendek. Nabi, salah satu dari sunnah Nabi menurut sebagian ulama, ketika khutbah beliau menggunakan asa. Asa itu tongkat pendek. Anehnya sebagian orang yang mengambil hadis Nabi untuk pakai tongkat ke dalam khutbah, yang dia pakai bukan asa tapi balok. Nah, ini keliru. Ya, andai kata dia mengambil hadis Nabi pakai tongkat, tongkat yang pakai Nabi adalah asa. Asa itu kayu pendek. Allah sebutkan dalam surat Thaha, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Qala ya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Allah Maha mengetahui atas apa yang dia tanyakan. Nabi Musa menjawab, "Asai." Qala ya 'asaya, ini tongkatku, ahushu biha 'ala ghanami, yang saya gunakan untuk paruh kambing. Itu katanya siapa? Paruh kambing. Mengembala, untuk mengusir kambing. Wa atawakkau 'alaiha, dan untuk aku bersenderan. Menunjukkan apa? Kayu pendek. Mami, kalau balok, bukan kita yang bersenderan kepada balok, balok yang bersenderan kepada kita. Sebagian khatib Jumat kan begitu, balok yang dipakai, bukan tongkat. Itu balok, bukan tongkat, bukan asa. Bahkan yang lebih parah lagi, sebagian orang sudah yang dia berikan balok khatib, dan dia menjadikannya rukun sah khutbah. Kalau nggak ada balok itu nggak sah khutbah. Bahkan sebagian tempat hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara balok ini. Gara-gara mempertahankan balok untuk khutbah Jumat, bukan tongkat, balok itu. Bahkan sebagian mereka tongkatnya itu sudah hampir seperti tiang pembangunan rumah, pondasi, saking besarnya, lebih tinggi dari khatib balok ini. Itu bukan asal. Dan ulama pun dalam masalah tongkat bagi khotib Jumat itu hanya satu dari dua pendapat, sunnah atau mubah. Jangankan rukun atau syarat sah khutbah Jumat, yang wajib aja tidak ada yang menyatakan. Tidak ada ulama yang menyatakan wajib pakai tongkat ketika khutbah. Yang ada hanya sunnah atau mubah, itu saja. Tapi di sebagian tempat dijadikan syarat sah khutbah, tidak ada tongkat nggak sah khutbah. Bahkan demi mempertahankan tongkat ini rela melakukan aksi-aksi keonaran. Khotib sedang khutbah ditarik dari mimbarnya gara-gara nggak pakai balok, padahal bukan tongkat. Andai kata pun tongkat, maka hukumnya tidak lebih dari sunnah. Nah, kita kembali lagi kepada kisah Nabi Musa tadi. Setelah Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya ke laut, secara logika tongkat kecil bisa membelah laut atau enggak kira-kira? Enggak kan? Jangan air laut, air di ember saja mungkin enggak akan terbelah dengan tongkat kecil, apalagi laut. Tapi Nabi Musa tidak komen, tidak protes sama Allah. Padahal Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Bani Israel adalah manusia paling cerdas, paling utama, paling segala-galanya di muka bumi sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faddalnakum 'alal 'alamin, kata Allah. Kalian adalah manusia paling hebat, paling cerdas, paling tinggi IQ-nya.
di atas permukaan bumi ini sebelum datang umat Nabi Muhammad. Apakah Nabi Musa menggunakan kecerdasannya? Enggak. Beliau sami'na wa ata'na. Tidak ada sedikit pun pertanyaan dari Nabi Musa, kenapa harus saya pukulkan tongkat kepada laut ya Allah? Emangnya tongkat saya bisa buat apa? Demikian juga ketika tukang sihir Firaun mengeluarkan tali-tali mereka, kemudian dengan sihir tersebut tali nampaknya menjadi ular, bukan berubah jadi ular ya. Ini keliru, penerjemahan yang keliru. Yang dilemparkan oleh tukang sihir Firaun tali dan tetap jadi tali, hanya saja pandangan penonton dirusak oleh tukang sihir sehingga mereka memandang tali tersebut seperti seekor ular, tapi itu tetap tali, tidak berubah menjadi ular. Ini yang harus kita ketahui. Ini namanya sihir takhyili. Mata yang dirusakkan. Allah katakan dalam surah Al-A'raf, "Fasaharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'azim." Yang mereka sihir mata-mata manusia, itu tetap tali, cuma nampaknya ular. Sedangkan tongkat Nabi Musa begitu dilemparkan atas perintah Allah, betul-betul jadi ular yang sesungguhnya, sehingga tukang sihir tahu, ini bukan sihir Musa. Maka mereka pun langsung beriman. Di sini ada pelajaran tauhid lagi dari kisah ini. Ketika Nabi Musa tersihir matanya, bahwa tali yang dilempar oleh tukang sihir Firaun berubah menjadi ular-ular besar, dan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Apakah Nabi Musa, ya Allah, tongkat saya bisa buat apa di depan ular ini? Enggak. Kenapa? Karena asmaul husna wa sifatil ula tertanam kuat di dalam hati Nabi Musa alaihissalam. Dan cerita ini, kisah ini berulang kali kita baca dalam Al-Quran, di dalam sekian surat. Tetapi kenapa pelajaran ini tidak kita bawa ke dalam sikap kita, prinsip kita dalam beragama? Ketika kita berhadapan dengan syariat Allah, ini haram, ini haram, ini haram, ini wajib, ini wajib, kok kita gelisah, ya Allah, ini haram, ini gimana hidup saya ini? Kalau ini nggak boleh, bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana masa depan saya? Kita kemanakan tauhid rububiyah kita? Lihat itu Nabi Musa alaihissalam, bukan sekedar diharamkan riba untuk beliau, bukan sekedar dikatakan wajib ini, wajib itu, haram ini, haram itu. Lebih dari itu. Tapi beliau pasrah kepada Allah. Kecerdasan yang beliau miliki, IQ beliau yang begitu tinggi, tidak membuat beliau mengomentari perintah Allah, apalagi syariat, hukum yang tidak mungkin Allah mensyariatkan kepada kita agama yang tidak bermanfaat, yang menzalimi kita. Ini yang pertama, jemaah. Orang yang tertanam di dalam hatinya asmaul husna wa sifatil ula, merenungi makna-maknanya, kandungannya, mudah bagi dia untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa takut, tidak pernah bimbang, tidak akan banyak pertimbangan. Dan tidak akan menggunakan EQ, karena dia tahu yang menciptakan EQ dia yang begitu tinggi adalah Allah, yang memerintahkan dia ini dan itu, yang melarang dia dari hal ini dan dari hal itu. Contoh yang kedua, jemaah, bahwa Allah itu bisa melakukan sesuatu yang Allah kehendaki yang itu di luar pikiran manusia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ditelanjangi bulat oleh kaumnya, sehingga tidak ada sehelai benang pun yang tersisa di badan beliau, kemudian dilemparkan ke dalam api. Secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin nggak terbakar, ya kan? Tapi Allah berkehendak lain. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Supaya Nabi Ibrahim jatuh ke dalam api, keluar dari itu tetap selamat, tidak mati. Innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Nabi Ibrahim bukan hanya berhadapan riba haram, ini haram, itu haram, bahkan beliau dilemparkan ke dalam api. Beliau tetap yakin, enggak mungkin Allah menyia-nyiakan saya. Keluar masih selamat. Sebelum dilempar ke dalam api, Jibril menampakkan dirinya kepada Ibrahim, menawarkan bantuan. Ibrahim menyatakan, amma ilaika fala. Adapun kepada Anda wahai Jibril, tidak. Yang terucap oleh Ibrahim hanya satu kalimat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku dan dia sebaik-baik tempat aku bergantung diri. Kenapa kalimat ini tidak kita ucapkan dan kita renungi serta kita jalankan konsekuensinya ketika menjalankan agama Allah, ketika kita berhadapan dengan syariat Allah, ini wajib, ini haram. Kenapa? Ketika syaitan memberikan bisikan menakut-nakuti akan masa depan dan kemiskinan kita, kita tidak berani menyatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Terkadang itu hilang dari kita. Tapi ketika dalam urusan-urusan dunia itu keluar. Ketika ada pekerjaan yang berat, yang kita menganggap kayaknya berat banget ini pekerjaannya,
tugas yang diberikan oleh perusahaan kok berat. Terucapkan bagi kita hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tetapi ketika berada di hadapan syariat Allah itu enggak keluar. Ketika berhadapan dengan syariat Allah, riba haram, ini wajib, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Kita enggak keluar kali dari mulut kita, di hati kita enggak muncul hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka kata para ulama, menghadirkan asmaul husna wa sifatil ula, merenungi kandungannya, itu akan membuat seorang hamba berani mengamalkan agama Allah. Dia tidak akan khawatir, tidak akan gelisah atau mengkhawatirkan masa depannya. Karena Allah yang memerintahkan atau yang melarang, dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Hakim, Al-Alim, dialah Al-Hakim, ala kulli syai'in qadir, dialah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Ini yang pertama jemaah. Dari sebab yang dapat memudahkan kita untuk istiqamah di atas agama Allah, menjalankan agama Allah.